Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan karakteristik penelitian ilmu sosial. Baik, jadi saudara yang perlu diketahui atau dipahami pertama ya, bahwa ilmu-ilmu sosial ya di dalam mengembangkan keilmuannya ya tentu harus melalui proses atau serangkaian metode penelitian ilmiah ya untuk mencapai kebenaran-kebenaran ilmiah di dalam ilmu sosial. Nah, inilah yang harus diketahui oleh mahasiswa yang belajar ilmu-ilmu sosial ya di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Nah, tentang bagaimana karakteristiknya inilah yang akan kita dalami saudara secara spesifik. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan cara kerja, pendekatan, objektivitas, dan karakter ilmu sosial itu sendiri ya. Nah, pertama kita langsung masuk ke cara kerja ilmu sosial ya. Jadi di awal saya ingin menyampaikan dua hal ini dulu ya, yaitu cara kerja induktif dan cara kerja deduktif ya. Kita bisa perhatikan di sini ada dua segitiga yang sudah saya sajikan. Sekilas tampak sama ya, tetapi coba perhatikan anak panahnya ya, bagaimana induktif, bagaimana deduktif. Yang pertama dulu induktif ya. Kita lihat induktif, anak panah menuju ke bawah ya, dari hal-hal yang sifatnya spesifik ke hal-hal yang sifatnya umum. Nah, inilah cara kerja induktif ya. Ilmu-ilmu sosial di dalam menuju atau mencapai kebenaran ilmiah ya, dimulai dari hal-hal spesifik kemudian menuju ke hal-hal umum ya. Ini artinya ya bahwa cara kerja induktif itu berawal dari bukti-bukti atau fakta-fakta ya spesifik yang ada di lapangan ya. Kemudian ketika ada kesamaan fakta di beberapa sampel penelitian ya, nah ini yang kemudian bisa digeneralisasi, bisa diambil satu simpulan umum ya terkait dengan suatu fenomena tertentu yang ada di masyarakat atau fakta sosial yang ada di masyarakat. Ini ya, jadi cara kerja induktif adalah dari hal yang spesifik ke hal-hal yang umum, dari yang khusus ke hal-hal yang umum. Berbeda dengan cara kerja deduktif ya. Cara kerja deduktif adalah dia bermula dari hal-hal yang sifatnya umum menuju ke hal-hal yang sifatnya spesifik ya. Ini bersifat pengujian teori, pengujian dalil atau hukum yang kemudian diuji ya melalui contoh-contoh fakta sosial yang ada di masyarakat. Itu ya saudara ya. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa cara kerja induktif ya berawal dari pengamatan atau observasi lapangan ya, baru itu kemudian dirumuskan menjadi satu hipotesis atau simpulan sementara ya. Selanjutnya dilakukan eksperimen untuk menegaskan atau menolak hipotesis, baru kemudian diambil satu simpulan atau generalisasi ya. Nah, kebalikannya ya, deduktif ini berangkat dari hukum, dari teori ya. Ya, misalkan ya kita ingin menguji kebenaran teori yang disampaikan oleh Agus Combe ya terkait bahwa hukum perkembangan masyarakat ya diawal dari tahap teologis, metafisik, dan positivistik ya. Ini yang akan kita uji dari di masyarakat. Diuji, cari bukti-buktinya di lapangan, di masyarakat. Fakta sosial mengatakan bagaimana ya, apakah betul ya masyarakat berkembang ya mulai dari tahap teologis, metafisik, dan positivistik ya. Diuji, jika memang benar ya berarti teori atau hukum atau dalil itu benar ya. Jika ternyata ada kebaruan yang terjadi di masyarakat ya, maka itu bisa menjadi suplemen ya dari teori yang disampaikan oleh Agus Combe misalkan ya. Ini saudara, ini cara kerja yang kedua, deduktif ya. Nah, terkait dengan cara kerja berikutnya, nah ini terkait dengan pendekatan ya dalam penyelesaian permasalahan sosial. Ilmu sosial bekerja
menggunakan 4 pendekatan ini: interdisipliner, multidisipliner, transdisipliner, dan cross-disipliner. Kita bahas satu persatu, saudara ya. Interdisipliner ini merupakan pendekatan yang dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu yang serumpun, yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Ya, yang dimaksud secara serumpun di sini yaitu ilmu-ilmu yang berada dalam rumpun ilmu tertentu saja, yaitu diantaranya ilmu alam, rumpun ilmu sosial, dan rumpun ilmu humaniora. Ya, saya ambilkan contoh, saudara. Misalkan ya, di dalam mencoba mengkaji dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan lumpur di Sidoarjo. Ya, bila dipecahkan melalui rumpun ilmu-ilmu alam, ya, maka akan menggunakan rumpun ilmu geologi, vulkanologi, pertambangan, fisika, kimia, arsitektur, dan geodesi. Ya. Lalu berdasarkan kajian dari disiplin ilmu ini akan ditemukan cara pemecahan masalah lumpur Sidoarjo secara tepat. Ya, ini contoh ya tentang bagaimana cara kerja secara interdisipliner. Ya, nah kalau yang multidisipliner kita akan bandingkan nanti dengan yang interdisipliner tadi. Nah, kalau yang multidisipliner ini merupakan pendekatan di dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan. Ya, ilmu-ilmu yang relevan yang digunakan adalah ilmu alam, ilmu sosial, atau ilmu humaniora. Contoh, sekali lagi saya sampaikan dengan contoh. Ya, tadi masih sama ya, saya mencontohkan lumpur Sidoarjo ya, masalah terkait dengan ini. Ya, ini kan permasalahan terkait dengan lingkungan alam yang kemudian penyelesaian masalahnya juga bisa melalui berbagai disiplin ilmu ya, mulai dari ekonomi, psikologi, geografi, geologi, pertambangan, arsitektur, dan lain-lain. Ya, jadi di sini ada kombinasi antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Ya, inilah perbedaannya dengan interdisipliner. Ya, mengkaji satu masalah dari satu rumpun ilmu saja, ilmu sosial sajakah, atau ilmu-ilmu alam sajakah, atau ilmu-ilmu humaniora saja. Ya, sedangkan yang multidisipliner, nah ini kombinasi antara rumpun-rumpun ilmu tersebut. Ekonomi, psikologi, ya, geografi, ya, ini adalah rumpun ilmu-ilmu sosial yang kemudian juga kolaborasi dengan ilmu geologi, pertambangan, arsitektur, dan sebagainya. Ya, ini jelas ilmu-ilmu alam. Ya, ini saudara. Selanjutnya transdisipliner. Ya, nah ini merupakan pendekatan ya di dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan ilmu yang relatif dikuasai dan relevan dengan masalah yang akan dipecahkan, tetapi berada di luar keahlian sebagai hasil pendidikan formal dari orang yang mencoba memecahkan masalah tersebut. Contoh ya, contoh. Nah, saya akan menggunakan dengan contoh saja langsung ya. Nah, biasanya untuk keperluan kedalaman pembahasan orang itu hanya menggunakan satu ilmu saja di luar keahliannya. Ya, contoh ini langsung saya dengan contoh. Dokter mencari solusi pencegahan flu burung dengan menggunakan ilmu kedokteran serta ilmu biologi. Ya. Ini sudah jelas ya, langsung saja cross disipliner ya, lintas. Ini artinya cross, silang ya, silang ya, silang disiplin ilmu ya. Ini merupakan pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan dua atau lebih rumpun ilmu yang relevan. Ya, ini saudara. Nah, juga yang perlu digarisbawahi bahwa saudara, setiap disiplin ilmu sosial memiliki cara kerja yang tidak selalu sama. Ya, kembali seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, ya, objek formal masing-masing disiplin ilmu itu juga punya karakteristik. Bagaimana sosiologi, bagaimana antropologi, bagaimana geografi, bagaimana sejarah gitu ya. Objek formalnya akan juga punya karakteristik berbeda ya, tergantung pada sasaran ilmu sosial itu
ya manusia dan relasi manusianya. Ya, di sini ya yang perlu ditegaskan bahwa manusia ini sebagai objek juga sekaligus sebagai subjek dari sasaran ilmu-ilmu atau subjek formal ilmu-ilmu sosial itu. Ya, ini saudara yang perlu dipahami. Nah, tentu ya di dalam menghasilkan kebenaran ilmiah ya harus berdasar pada fakta empirik, pada rasa, pada renungan, wahyu, telaah, naskah-naskah dan kajian dokumentasi. Ya, ini saudara. Nah, sedangkan di dalam menghasilkan kebenaran ilmiah itu ya, ini ilmu-ilmu sosial juga bisa bekerja menggunakan berbagai macam teknik ya, diantaranya eksperimen, laboratorium klinik, kuesioner, wawancara, kerja lapangan, partisipasi, survei dan pemetaan. Ya, nah ini boleh ya teknik-teknik yang bisa kita gunakan di dalam ilmu-ilmu sosial untuk menghasilkan satu kebenaran ilmiah. Ya, nah ada juga ya pandangan ya, ini pandangan kaum empiris gitu ya, yang memiliki pandangan bahwa ilmu-ilmu sosial itu bebas nilai ya, yang memisahkan antara fakta dan nilai. Nah, ini yang perlu tentu kita kritisi bersama, kita diskusikan bersama ya, apakah tugas ilmu hanya mendeskripsikan fakta saja, menjelaskan fakta lapangan saja tanpa kemudian kita harus memberikan nilai pada fakta itu, tanpa kemudian ilmu itu memberikan keberpihakan tentang bagaimana mestinya fakta sosial itu. Ya, nah ini ya, ini menarik untuk kita diskusikan. Nanti kita diskusikan di kolom komentar gitu ya, di forum diskusi yang sudah disediakan. Ini saudara, ini cara kerja ya, termasuk masih dalam cara kerja ilmu-ilmu sosial ya. Kaum empiris tentu nanti akan ada lawannya juga yang lain gitu ya. Teori sosial kritis tentu akan sangat mengkritisi ya bagaimana kaum empiris ini berpikir gitu ya. Cari referensinya ya, baca yang banyak. Oke. Selanjutnya saudara, ada beberapa pendekatan dalam ilmu sosial yang bisa digunakan untuk menghasilkan kebenaran ilmiah dalam ilmu sosial. Ya, diantaranya pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, pendekatan mixed method, ya, pendekatan research and development. Ya, ini nanti akan dibahas secara spesifik di dalam mata kuliah metode penelitian. Ya, jadi di sini saya hanya menampilkan gitu ya secara umum saja ya, semacam ini. Nanti secara spesifik dibahas di mata kuliah yang lain. Oke, selanjutnya terkait dengan objektivitas ilmu-ilmu sosial, saudara. Nah, objektivitas dalam ilmu sosial ini tidak bersifat mutlak. Ya, kebenaran ilmiah di dalam ilmu sosial itu juga bersifat sementara. Ya, karena memang realitas masyarakat yang sangat kompleks dan terus berkembang, sangat dinamis, sehingga kebenaran ilmiah saat ini bisa terbantahkan oleh kebenaran ilmiah besok ketika memang ditemukan fakta sosial baru. Ya, bisa juga itu kemudian dipatahkan ya oleh kebenaran yang ditemukan oleh 1 tahun 2 tahun ke depan gitu ya, ketika memang metode yang digunakan, pendekatan yang digunakan tepat di dalam mengkaji fakta sosial, ya maka kebenaran ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa digunakan untuk memetakan kebenaran yang saat ini ada, yang saat ini menjadi kebenaran ilmiah gitu ya. Ini terkait dengan objektivitas ilmu sosial. Nah, untuk karakteristik ilmu-ilmu sosial ini ya, bahwa saudara sudah saya singgung sebelumnya, objek ilmu sosial ini adalah masyarakat manusia, bukan benda mati ya, sehingga sangat dinamis. Perubahan itu bisa sangat mungkin terjadi tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun ya. Nah, sehingga realitas sosial bukanlah realitas fisikal yang bisa diprediksi 100% benar ya, karena sangat mungkin, sangat bisa sekali
ya prediksi-prediksi itu meleset gitu ya. Yaitu tadi karena masyarakat manusia sangat dinamis ya, bergerak terus, berkembang gitu ya, dan kadang tidak menentu dan tidak bisa diprediksikan 100% benar. Ya, ada yang mengatakan oh sejarah ya, dalam teori siklus sejarah itu kan akan berulang. Ya, memang fenomena atau gejala umum akan berulang, tetapi terkait dengan spesifik kejadian atau peristiwa tersebut ya tidak mungkin 100% sama ya, tidak mungkin 100% identik ya. Gambaran umumnya bisa jadi ya gejala itu sama menurut teori siklus, tetapi secara spesifik nah ini tentu akan ada perbedaannya gini ya. Oke, itu saudara terkait dengan karakteristik ilmu sosial ya. Itu saudara, terima kasih sudah menonton video dari saya ya. Beberapa hal yang perlu kita diskusikan ya, mari kita diskusikan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.